Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-117. Soal pertama. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada pihak sekutu pada 14 Agustus 1945 menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu untuk sementara, bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekedar penjaga kekosongan kekuasaan. Terkait dengan hal tersebut, apa yang dilakukan oleh para tokoh nasional? A. Memanfaatkan kekosongan kekuasaan tersebut dengan membentuk PPKI sebagai lembaga nasional yang memegang kekuasaan hingga kemerdekaan tercapai. B. Membentuk pergerakan bawah tanah untuk mengamati situasi sehingga dapat ditentukan langkah selanjutnya dalam mencapai kemerdekaan. C. Segera menagih janji kemerdekaan yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemerintah Jepang. D. Berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan kapan dan di mana kemerdekaan harus dilaksanakan serta memilih seorang yang akan memimpin Indonesia. E. Segera mengambil keputusan politik yang penting berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada soal nomor 1 yang ditanyakan adalah terkait dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Terkait dengan hal tersebut, apa yang dilakukan oleh para tokoh nasional? Di antara kelima pilihan ini yang dilakukan oleh tokoh nasional adalah pilihan E, yaitu segera mengambil keputusan politik yang penting berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Soal nomor 2. Cybercrime merupakan salah satu ancaman nyata yang terjadi di negara Indonesia. Bentuk dari perbuatan cybercrime bisa beragam. Berbagai cara dilakukan pemerintah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan hal tersebut. Masyarakat sebagai bagian dari komponen pertahanan negara dapat turut serta untuk mencegah maupun menanggulangi hal tersebut. Salah satunya dengan cara A. Tidak ikut menyebarkan berita bohong atau hoax. B. Melakukan perkumpulan pengawas untuk mengawasi dan membatasi penggunaan alat elektronik yang dilakukan oleh setiap individu. C. Membatasi penggunaan alat elektronik untuk kegiatan belajar. D. Hanya menggunakan alat elektronik yang aman meskipun tidak secanggih perangkat elektronik masa kini. E. Mendukung pemerintah menggunakan perangkat perundang-undangan untuk memberantas lawan politiknya. Yang ditanyakan adalah masyarakat sebagai bagian dari komponen pertahanan negara dapat turut serta untuk mencegah maupun menanggulangi adanya cybercrime. Salah satu caranya adalah dengan, jawabannya adalah pilihan A, yaitu tidak ikut menyebarkan berita bohong atau hoax. Soal nomor 3. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang memegang kedaulatan rakyat adalah A. Rakyat, B. Presiden dan DPR, C. MPR dan DPR, D. Presiden dan Wakil Presiden, E. Senat dan Parlementer. Yang ditanyakan, siapa yang memegang kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950? Jawabannya adalah pilihan B, yaitu Presiden dan DPR. Jadi dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang memegang kedaulatan rakyat adalah Presiden dan DPR. Soal nomor 4. Empu Tantular yang menulis semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah seorang sastrawan, A. Hindu, B. Buddha, C. Islam, D. Konghucu, E. Aliran kepercayaan. Yang ditanyakan adalah Empu Tantular menganut aliran apa, maksudnya agama apa? Jawabannya adalah B, yaitu Buddha. Jadi Empu Tantular adalah seorang sastrawan Buddha. Soal nomor 5. Negara Indonesia mengakui eksistensi Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pernyataan tersebut, maka konsekuensi yang ada adalah A. Negara hanya mengakui satu agama, B. Masyarakat hanya boleh memeluk satu agama dari lahir hingga meninggal, C. Masyarakat Indonesia harus beragama sesuai dengan ketetapan pemerintah, D. Warga negara tidak boleh memiliki sikap dan perbuatan yang anti ketuhanan, E.
pemerintah memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agama apapun. Pertanyaannya adalah, konsekuensi yang ada dari negara Indonesia mengakui eksistensi Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jawabannya adalah pilihan D, yaitu warga negara tidak boleh memiliki sikap dan perbuatan yang anti ketuhanan. Soal nomor 6. Alasan yang mendorong Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan PBB adalah: A. Secara ekonomi tidak mampu membayar iuran, B. Sedang konflik dengan organisasi PBB, C. Suasana politik tidak menguntungkan diplomasi kemerdekaan, D. Cina menjadi anggota PBB, E. Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang ditanyakan adalah alasan yang mendorong Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan PBB. Jawabannya adalah pilihan E, yaitu Malaysia dianggap menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Karena itu, Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan PBB. Soal nomor 7. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi adalah: A. Dasar negara sama dengan konstitusi, B. Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara, C. Dasar negara merupakan penjabaran konstitusi, D. Dasar negara tidak berhubungan dengan konstitusi, E. Konstitusi merupakan sumber bagi dasar negara. Yang ditanyakan hubungan antara dasar negara dengan konstitusi. Jawabannya adalah pilihan B, yaitu konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara. Soal nomor 8. Berikut ini yang tidak termasuk akibat yang timbul dari penyalahgunaan kebebasan pers adalah: A. Pers yang tanpa batas akan cenderung menimbulkan suatu imperialisme dan kolonialisme. B. Pemberitahuan yang tidak bertanggung jawab bisa menimbulkan hancurnya citra baik suatu bangsa. C. Pers dapat digunakan bagi sebagian kelompok untuk menunjang popularitas mereka. D. Pers yang disalahgunakan oleh pihak tertentu bisa saja menimbulkan perpecahan. E. Pers yang terlalu bebas dapat menimbulkan kebebasan dan persatuan golongan. Yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan kebebasan pers. Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan E, yaitu pers yang terlalu bebas dapat menimbulkan kebebasan dan persatuan golongan. Jadi dengan adanya kebebasan pers dapat menyebabkan adanya menimbulkan suatu imperialisme dan kolonialisme, kemudian pemberitahuan yang tidak bertanggung jawab bisa menimbulkan hancurnya citra baik suatu bangsa, kemudian sebagian kelompok pers dapat digunakan sebagai sebagian kelompok untuk menunjang popularitas mereka. Pers disalahgunakan oleh pihak tertentu bisa saja menimbulkan perpecahan. Jadi karena yang ditanyakan yang tidak termasuk akibat timbulnya penyalahgunaan kebebasan pers, maka jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 9. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara persatuan, dalam arti kecuali: A. Kesamaan pemahaman mengenai keragaman budaya, B. Yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan, C. Negara yang warga negaranya erat bersatu, D. Menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali, E. Kepentingan kelompok mayoritas rakyat lebih diutamakan dibanding kepentingan kelompok minoritas. Di antara kelima pilihan, yang bukan merupakan maksud dari negara persatuan adalah pilihan E, yaitu kepentingan kelompok mayoritas lebih diutamakan dibandingkan kepentingan kelompok minoritas. Sedangkan pilihan A, B, C, dan D merupakan maksud dari negara persatuan. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah E. Soal nomor 10. Perilaku korupsi merupakan pelanggaran atas hukum negara yang telah ditetapkan sekaligus melanggar Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Perilaku korupsi. Hal ini bertentangan dengan sila ke-5.
Berikut pembahasan mengenai butir pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu membangun perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain. Ini termasuk kepada perilaku korupsi. Jika kita korupsi berarti kita tidak menghormati hak orang lain. Kemudian suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, ini juga termasuk kepada tindakan korupsi. Suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi perilaku korupsi melanggar Pancasila yaitu sila kelima. Jawabannya adalah pilihan E. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.